warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari Alih Jenjang Manajemen 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengenai evolusi teori manajemen pada mata kuliah pengantar manajemen. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas pada bab evolusi teori manajemen. Materi yang pertama yaitu pemikiran awal manajemen, lalu yang kedua teori evolusi manajemen, kemudian yang ketiga ada teori manajemen klasik, kemudian yang keempat teori manajemen ilmiah, yang kelima teori organisasi klasik, yang keenam pendekatan manajemen modern, yang ketujuh pendekatan sistem manajemen, dan yang terakhir adalah pendekatan kontingensi. Nah, oke, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pemikiran awal manajemen. Baik, untuk pemikiran awal manajemen ini, jadi sebelum abad ke-20 terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 76, yang mana ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik dengan Wealth of Nation. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian ke pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan industri pabrik sebagai contoh, Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus perusahaan, peneliti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peneliti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan 10 peneliti sehari. Nah, jadi Smith ini menyimpulkan bahwasannya pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatnya keterampilan dan juga kecepatan tiap-tiap pekerja. Lalu juga bisa menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas dan juga menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Nah, peristiwa penting kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris, yang mana revolusi industri ini menandai dimulainya penggunaan mesin menggunakan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut dengan pabrik. Nah, perpindahan ini mengakibatkan manajer-manajer ketika itu membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukup persediaan bahan baku, lalu memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya. Sehingga ilmu manajemen ini mulai dikembangkan oleh para ahli. Nah, mempelajari teori manajemen ini membantu kita menjadi seorang manajer yang efektif dalam mengelola organisasi yang semakin kompleks. Nah, manajemen ini merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada hasil yang mudah dilaksanakan. Teori ini adalah kumpulan prinsip yang disusun secara sistematis, sedangkan konsep adalah simbol yang dipakai untuk menjelaskan pengertian tertentu dalam teori. Nah, ada beberapa alasan mengapa perlu mempelajari teori manajemen, antara lain yang pertama yaitu teori mengarahkan keputusan manajemen. Lalu yang kedua, teori ini membentuk pandangan kita mengenai organisasi. Lalu yang ketiga, teori membuat kita sadar mengenai lingkungan usaha. Dan yang terakhir yaitu teori ini merupakan suatu sumber ide baru. Baik, slide selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu mengenai teori evolusi manajemen. Nah, perkembangan teori manajemen pada saat ini telah berkembang dengan pesat. Tapi sampai detik ini pula belum ada suatu teori yang bersifat umum ataupun berupa kumpulan-kumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Para manajemen banyak mengalami dan menjumpai pandangan-pandangan berbeda tentang manajemen. Yang berbeda adalah dalam penerapannya, yang mana setiap pandangan hanya dapat diterapkan dalam berbagai masalah yang berbeda pula. Sedangkan untuk masalah-masalah yang sama belum tentu dapat diterapkan. Slide selanjutnya yaitu mengenai teori manajemen klasik. Nah, ilmu manajemen ini muncul setelah negara-negara Eropa Barat dan Amerika dilanda revolusi industri yang terjadi sekitar awal abad ke-20, yaitu mulai ditinggalkannya prinsip-prinsip lama yang sudah tidak efektif dan efisien lagi. Ada dua tokoh yang mengawali munculnya manajemen, yaitu yang pertama Robert Owen dan juga Charles. Yang pertama yaitu Robert Owen pada tahun 1971 sampai 1858
Dimulai pada tahun 1800-an sebagai manajer pabrik permintaan kapas di New Lanark, Skotlandia. Robert Owen ini mencurahkan perhatiannya pada penggunaan faktor produksi tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya ini disimpulkan bahwa bila mana terhadap mesin diadakan suatu perawatan yang baik akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Demikian pula apabila tenaga kerja dipelihara dan dirawat dalam arti adanya perhatian baik, kompensasi, kesehatan, tunjangan dan lain sebagainya oleh pemimpin perusahaan, maka akan memberikan keuntungan pada perusahaan. Selanjutnya dikatakan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dari pekerjaan tersebut. Atas hasil penelitiannya, Robert Owen ini dikenal sebagai bapak manajemen personalia. Kemudian yang kedua yaitu ada Charles pada 1792 sampai 1871, yang mana Charles Babbage ini adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dan minat pada bidang manajemen. Perhatiannya diarahkan dalam hal pembagian kerja atau division of labor yang mempunyai beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, waktu yang diperlukan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang baru. Kemudian yang kedua yaitu banyaknya waktu yang terbuang bila seseorang kembali pada pekerjaan barunya, sehingga akan menghambat kemajuan dan keterampilan pekerja. Untuk itu diperlukan spesialisasi dalam pekerjaannya. Kemudian yang ketiga yaitu kecakapan dan keahlian seseorang bertambah karena seseorang bekerja terus-menerus dalam tugasnya. Kemudian yang terakhir yaitu adanya perhatian pada pekerjaannya sehingga dapat meresapi alat-alatnya karena perhatiannya pada itu-itu saja. Nah, kontribusi lain dari Charles ini yaitu menciptakan mesin hitung atau kalkulator mekanis yang pertama, mengembangkan program-program permainan untuk komputer, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan antara para pekerja dan pemilik perusahaan, juga membuat skema perencanaan sebagai keuntungan. Nah, teori manajemen klasik ini juga terbagi dalam dua pemikiran, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Pada teori manajemen ilmiah ini terdapat beberapa tokoh pada teori ini. Yang pertama yaitu ada Frederick Winslow Taylor, yang mana pertama kali manajemen ilmiah atau manajemen yang menggunakan ilmu pengetahuan dibahas pada tahun 1900-an. Taylor ini adalah manajer dan penasihat perusahaan dan merupakan salah seorang tokoh terbesar manajemen. Nah, Taylor ini dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah Taylor ini dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Dari hasil penelitian dan analisanya, Taylor ini mengemukakan empat prinsip scientific management, yaitu yang pertama menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode ilmu pengetahuan setiap unsur-unsur kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Selanjutnya memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. Lalu setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang terakhir yaitu harus dijalankan kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Nah, karya Taylor lainnya yaitu mengenai upah perpotongan minimum diberikan kepada pekerja yang menghasilkan sama dengan standar atau di bawah standar yang telah ditentukan. Upah perpotong ini lebih dikenal dengan the Taylor Differential Rate System. Nah, kemudian untuk tokoh yang kedua mengenai teori manajemen ilmiah ini ada Frank Baker Gilbert dan Lillian Gilbert. Pada tahun 1868 sampai 1924 dan juga 1878 sampai 1917. Nah, suami istri yang berkecimpung dalam mengembangkan manajemen ilmiah ini, mereka adalah suami istri yang berkecimpung dalam mengembangkan manajemen ilmiah. Frank ini adalah pelopor studi gerak dan waktu, yang mana mengemukakan beberapa teknik manajemen yang diilhami oleh pendapat Taylor, yang mana dia tertarik pada pengerjaan suatu pekerjaan yang memperoleh efisiensi tertinggi. Sedangkan Lillian Gilbert cenderung tertarik pada aspek-aspek dalam kerja seperti penyeleksian penerimaan tenaga kerja baru, kemudian
kemudian penempatan dan latihan bagi tenaga kerja baru. Kemudian tokoh selanjutnya ada Henry Lawrence Gaines pada tahun 1861 sampai 1919, yang mana Henry ini merupakan asisten dari Taylor. Dia berdiri sendiri sebagai seorang konsultan. Adapun gagasan yang dicetusnya yaitu yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara manajer dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua, mengadakan seleksi ilmiah terhadap tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, pembayaran upah pegawai dengan menggunakan sistem bonus. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Nah, untuk tokoh yang terakhir pada manajemen ilmiah ini yaitu ada Harrington Emerson pada tahun 1853 sampai 1931. Prinsip ini pokoknya adalah tentang tujuan, di mana dari hasil penelitiannya menunjukkan keberadaan prinsip yaitu uang akan lebih berhasil bila mengetahui tujuan penggunaannya. Bukti dari pendapat Emerson yaitu adanya istilah manajemen by object atau MBO. Kemudian pemikiran selanjutnya dari teori manajemen klasik yaitu ada teori organisasi klasik. Nah, di sini terdapat tokoh-tokoh teori organisasi klasik yang mana teori ini muncul karena adanya kebutuhan akan perlunya pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks. Nah, pelopor teori organisasi klasik ini yaitu yang pertama ada Henry Fayol. Pada 1841 sampai 1925. Dia mengembangkan teori organisasi klasik dan merinci operasi perusahaan ke dalam 6 kegiatan. Yang pertama yaitu teknis atau teknikal, yang mana perusahaan ini menghasilkan produk. Lalu yang kedua komersial, yang mana perusahaan ini membeli bahan mentah dan menjual hasil produksi. Kemudian yang ketiga ada keuangan atau finansial, yang mana perusahaan ini mencari dan menggunakan dana. Dan kemudian yang keempat ada keamanan atau security, yang mana perusahaan ini menjaga keselamatan karyawan dan kekayaan perusahaan. Lalu yang kelima ada akuntansi atau accounting, yang mana perusahaan ini mencatat dan melaporkan biaya, laba, hutang, dan juga penyusunan neraca. Dan yang terakhir adalah manajemen. Dari 6 kegiatan ini, Fayol memberi perhatian utama pada kegiatan manajerial, sebab dia berpendapat bahwa kemampuan manajerial adalah aspek penting yang dibutuhkan dalam operasi perusahaan. Kemudian tokoh kedua pada manajemen organisasi klasik yaitu Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Dia mengembangkan teori manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan penerapan hierarki yang sempurna ditentukan oleh penetapan peraturan dan garis wewenang yang jelas. Nah, sumbangan aliran teori organisasi klasik ini yang pertama yaitu seperti keterampilan manajerial dapat diterapkan pada semua jenis kelompok kegiatan jika halanya tetap. Kemudian yang kedua, beberapa prinsip yang mendasari perilaku manajerial yang efektif dan dapat diajarkan, memberikan hal-hal praktis yang dapat diterapkan. Lalu yang ketiga adalah pandangan yang dapat membuat para manajer waspada akan masalah-masalah mendasar yang mungkin mereka temui dalam setiap organisasi. Nah, keterbatasan pada aliran teori organisasi klasik ini dikemukakan atau dikembangkan tidak semua cocok untuk masa kini. Lalu yang kedua yaitu prinsip-prinsip aliran ini hanya tepat apabila organisasi berada dalam lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Padahal lingkungan luar organisasi sangat sulit diramalkan dan bergerak sangat dinamis. Lalu yang ketiga yaitu prinsip-prinsip aliran ini terlalu umum untuk mengatasi masalah-masalah organisasi yang semakin kompleks. Lalu yang terakhir, lalu keterbatasan aliran teori organisasi klasik yang terakhir yaitu aliran ini tidak memberikan petunjuk dan pengambilan keputusan tentang prinsip mana yang harus dipilih sebagai pedoman. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu mengenai pendekatan manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen pada periode yang ditandai dengan sudah dipelajarinya manajemen sebagai ilmu mempunyai dasar-dasar logika ilmiah sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Yang pertama yaitu ada teori perilaku, yang mana teori perilaku ini merupakan pengembangan dari pendekatan hubungan manusiawi. Perilaku dapat dipahami melalui 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu rasional. Rasional ini dikemukakan oleh Don dan Simon.
Model rasional ini memusatkan perhatiannya pada anggota organisasi yang diasumsikan bersifat rasional dan mempunyai berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu sosiologis. Pendekatan yang kedua yaitu sosiologis. Model ini lebih memusatkan perhatiannya kepada pengetahuan antropologi, sosiologi, dan psikologi. Kemudian pendekatan yang ketiga atau pendekatan yang terakhir yaitu pengembangan hubungan manusia, yang mana model pengembangan hubungan manusia ini lebih memusatkan perhatiannya kepada tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan berbagai sistem motivasi menurut jenis motivasi agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Nah, jadi evolusi teori manajemen pada perkembangan teori manajemen sekarang ini itu sudah sangat pesat sekali perkembangannya. Namun hingga saat ini belum terdapat satu teori yang bersifat umum ataupun berupa kumpulan hukum bagi para manajemen yang bisa diterapkan pada beragam situasi serta kondisi. Nah, para manajemen tersebut sudah banyak yang mengalami dan juga menjumpai pandangan-pandangan yang berbeda mengenai manajemen. Bagian yang berbeda yaitu dalam hal penerapannya. Karena setiap pandangan itu cuma bisa diterapkan untuk beragam masalah yang berbeda juga. Sedangkan kalau untuk masalah-masalah yang sama itu belum tentu bisa diterapkan. Nah, tidak terasa kita sudah pada materi yang terakhir. Saya sebagai pemateri, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.